Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beramal saleh, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan diri, serta menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Kita masih membicarakan terkait dengan bertetangga. Melanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-7 di bab yang ke-39, Kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dari Abu Shuraih yaitu Al-Khuzai, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan, maka berkatalah yang baik, au liyaskut, atau diam. Ruwahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bihadzal lafzi, dengan lafaz ini, dengan redaksinya yang ini. Warwal Bukhariyu, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ba'dahu, ya, di hadis lain dengan redaksi yang lain. Jadi ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perbedaannya hanya di redaksi saja. Secara makna sama, 3 hal penting yang itu menjadi ciri iman seseorang. Ya. Pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi hadis ini menjelaskan hubungan antara keimanan seseorang dengan berbuat baik kepada tetangga. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti 100% tanpa ragu lagi, pasti dia itu berbuat baik kepada tetangga. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia juga pasti memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, hadis ini juga Rasulullah memberikan sebuah gambaran tentang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu dia pasti berkata baik atau diam. Orang beriman itu pasti kalau berbicara, yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Al-haq, kata-kata yang benar, tidak mengandung gurur, tidak mengandung kadzib, kebohongan. Dan kalaupun seorang yang beriman itu tidak tahu apa yang harus dikatakan, maka memilih diam. Nah, sebetulnya ini sama dengan hadis yang 6 ya. Ini hadis 7 sama dengan hadis yang 6. Ini juga memberikan gambaran ya, betapa 3 hal ini, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berkata baik atau diam, adalah hal yang penting ya, sangat-sangat
penting. Dan tentu saja jangan kita hanya baca. Tentu juga 3 hal ini harus menjadi bagian hidup kita yang bagian hidup kita yang tidak pernah kita lepas. 3 hal ini harus betul-betul lengket dalam kehidupan kita. Anna min haqiqatil iman bil yaumil akhiri, bahwasannya hakikat atau iman yang benar, keimanan yang benar kepada keimanan kepada hari akhir yang benar itu, dan sempurnanya rasa tanggung jawab, wa kamalus syu'uri bil mas'uliyati, dan sempurnanya perasaan merasa bertanggung jawab, yaitu dengan berbuat baik kepada tetangga. Wa ikramud dhaifi, dan memuliakan tamu. Wa iltizamul kalamit thayyibi awis sukuti, atau benar-benar komitmen setia kepada perkataan yang baik. Dan kalaupun tidak bisa berkata yang baik atau berkata sesuai dengan yang benar, kebenarannya, maka hendaknya berdiam diri. Nah, itulah yang disebut dengan hakikatul iman, hakikat keimanan itu. Sehingga di penjelasan sebelumnya ada orang-orang yang kemudian dia malah berbuat buruk kepada tetangga, dia malah menyepelekan tamu, kalau berkata seperti orang mabuk, semua keluar dari lisannya yang benar, yang salah, yang dusta, yang benar, yang tidak dusta. Nah, ini kalau ada orang seperti ini, maka diragukanlah atau dinyatakan keimanannya tidak sempurna. Ini hadis yang ke-7 masih berkaitan dengan 3 hal yang tentu saja wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti keimanan kita. Lalu hadis yang ke-8, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali, sesungguhnya saya jaraini, punya 2 tetangga, punya 2 orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa saya memberi makanan atau membagi hadiah? Qala, maka Nabi bersabda, ila aqrabihima, kepada yang paling dekat, minka, darimu, baban, pintu. Maksudnya kepada yang paling dekat pintunya kepada Anda. Ruwahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 2 orang tetangga nih. Kepada siapa kira-kira saya harus berbagi gitu ya? Kepada siapa kira-kira saya harus berbagi? Maka kata Nabi, kepada yang paling dekat. Kepada yang paling dekat pintunya. Karena tentu saja yang paling merasakan. Nah, jangan sampai keheranan, kok ini ada harum-harum sambal tak sampai. Maka kata Nabi, prioritaskan yang paling dekat. Istihbabu taqdimil jaril aqrab fal aqrab. Jadi disunnahkan untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat. Disunahkan untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat. Kalau yang dicontohkan atau yang di redaksi hadisnya yaitu berbagi,
Maka hendaknya atau disunnahkan mendahulukan berbagi kepada tetangga yang paling dekat. Idza lam yaqdir 'alal ihsani ila jami'i, apabila memang tidak bisa semua tetangga kita bagi, ya. Jangan memaksakan diri, ya, karena ingin berbagi dengan tetangga, kemudian kita hanya punya beberapa potong kue, akhirnya dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, ya dapatnya secuil-secuil. Ya mungkin bagi tetangga tak masalah, bagi kita kan niatnya untuk niat yang baik. Kadang-kadang ya tidak nerima juga tetangga itu kan, ya, paling tidak sebungkus lah. Ini secuil kan gimana? Makanya kalau memang kita tidak punya kesanggupan untuk membagi semua tetangga, kata Nabi yang paling dekat aja gitu, ya, yang paling dekat saja. Nah itu hadis yang ke-8 juga menjelaskan, ya, terkait berbagi dengan tetangga ini juga jangan sampai kemudian kita sepelekan, ya. Ada ibrah hikmah, ya, pelajaran terbaik atau pelajaran yang sangat baik di sebalik berbagi dengan tetangga. Ya mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan tetangga kita, termasuk saya pribadi ini yang membahas. Jangan sampai pandai saja membahas tapi kemudian tidak pula berbagi dengan tetangga. Dan yang terakhir hadis yang ke-9, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala, khairuhum li sahibihi, adalah yang, ya, paling baik adalah orang yang selalu berbuat baik kepada sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li jarihi, adalah sebaik-baik mereka yang sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Ruwahu Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan berkata hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasani. Hadis yang ke-9 menjelaskan tentang siapa sih sahabat yang terbaik di sisi Allah. Maka mereka adalah sahabat yang selalu atau selalu berbuat baik lah, ya, istilahnya seperti itu, ya, kepada sahabatnya yang lain, ya, kepada sahabatnya. Itulah sahabat yang baik di sisi Allah, adalah sahabat yang selalu berbuat baik kepada sahabatnya, tidak menyakitinya, tidak mengkhianatinya. Nah ini kita dalam dunia persahabatan harus, ya, menjaga kebaikan di lingkungan persahabatan tersebut. Jangan sampai kemudian mengkhianati atau merusak ikatan persahabatan. Kita semua butuh sahabat. Dalam istilah katanya 1 orang sahabat, 1000 orang sahabat tidak cukup. 1 orang musuh sudah bikin sakit kepala. Ya kan? Dikatakan 1000 orang sahabat belum cukup. Kita ingin tambah lagi. Sedangkan 1 orang musuh, kadang-kadang ini yang bikin pusing 7 keliling kepala kita. Ya, makanya bersahabatlah, dan kemudian senantiasa jaga tali persahabatan itu dengan berbuat baik kepada sahabat kita. Dan ternyata seseorang yang berbuat baik kepada sahabatnya itu menjadi sahabat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya, setelah bersahabat, maka dijelaskan dalam hadis ke-9 ini, tetangga yang baik itu yang gimana sih?
tetangga yang baik di sisi Allah. Nah, tetangga yang baik di sisi Allah yang bagaimana? Yaitu tetangga yang suka berbuat baik kepada tetangga lainnya. Nah, ini sederhana. Sebetulnya rumusannya simpel saja Islam. Rumusan ya ajaran Islam ini simpel tapi maknanya, nilainya sangat agung. Nilainya sangat agung walaupun rumusannya simpel. Tetangga yang baik di sisi Allah. Siapa? Yang suka berbuat baik kepada tetangga. Ya. Yang suka berbuat baik kepada tetangga. Oleh karenanya kita ya jangan merasa bosan, jangan merasa malas untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya nggak harus memberi lah. Bisa juga kan kita nggak punya kemampuan gitu. Jangan sampai menyakiti, menzalimi tetangga. Kita nggak bisa berbuat baik. Ya udah, kalau nggak bisa, jangan sampai menyakiti. Ada orang itu udah nggak bisa berbuat baik, kerjanya nyakiti tetangga. Wah ini tidak ada nilainya, tidak ada derajatnya di sisi Allah. Bahaya. Ya, kalau orang seperti ini bahaya. Al-hutsu ala tahsilin naf'i lil asdiqai, ya. Hadis ini menjadi al-hutsu, ya, dorongan untuk memberikan manfaat kepada asdiqo. Asdiqo itu jamak dari sadiq, yaitu sahabat. Jadi teman atau teman yang banyak gitu. Maka hadis ini menjadi dorongan bagi kita bagaimana memberikan manfaat, nilai manfaat kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ya. Kita membuat diri kita bermanfaat bagi mereka. Jangan sampai ya ada sahabat itu ketika si sahabatnya berbuat baik, wah dia datang. Ketika sahabatnya sukses, banyak kekayaannya, dia datang. Ketika temannya, sahabatnya ini bangkrut, ya sudah tidak punya harta lagi, malah pergi. Ini banyak yang seperti ini dan tentu ini merusak tali persahabatan, merusak tali pertemanan, dan di sisi Allah tidak memiliki nilai sama sekali. Sahabat itu ya ketika sukses dia datang, ya kan? Ketika dia kemudian diuji dengan kebangkrutan misalnya, ya minimal hibur, minimal berikan motivasi kepada teman kita ini. Jangan sampai ditinggal. Ya. Kemana ini? Dulu waktu saya sukses pada datang, sekarang saya lagi butuh hilang. Nah, kalau seperti ini maka persahabatannya sudah tidak benar dan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Wal jiranu ya. Lil asdiqai wal jirani. Dan juga hadis ini menjadi dorongan motivasi untuk berbuat baik atau memberikan nilai manfaat kepada tetangga. Wal hirsu ala daf'il adza anhum, dan juga sekaligus ya menjadi pagar agar tidak ya, agar tidak menyakiti tetangga. Hadis ini selain dorongan untuk berbuat baik kepada teman-teman dan tetangga, juga menjadi pagar agar kita jangan sampai menyakiti teman kita, ya, agar kita jangan sampai menyakiti tetangga kita. Intinya kan ya, kalaupun tidak bisa berbuat baik, sekali lagi ya jangan sampai menyakiti tetangga gitu ya. Jangan sampai menyakiti tetangga. Ya memang kalau berbagi ini kayaknya agak berat gitu ya. Saling memberi tidak selamanya bisa kita lakukan. Tapi sebetulnya berbuat baik kepada tetangga itu simpel. Berbuat baik kepada teman itu simpel. Ya. Ya, sesimpel membuka mata ketika kita bangun dari tidur. Ya ketika ketemu dengan tetangga itu minimal tegur sapa, say hello. Ya kan? Muka tersenyum. Dengan cara itu saja, ya, dengan cara itu saja perasaan bertetangga itu akan menjadi baik. Ya. Kalau ke teman misalnya kita dengan tanya kabar secara japri gitu kan, kepada teman misalnya kita
apa namanya, ya say hello lah, gitu kan. Yang simple-simple. Ya, walaupun ya kalau ada rezeki ya itu pemanis, sangat manis sekali kalau bisa berbagi ya. Berbagi dengan teman kita, berbagi dengan tetangga kita. Dan memang kalau kita perhatikan peri kehidupan Nabi, bahkan keluarga besar Nabi, bahkan kakek Nabi, ya, Abdul Muttalib itu terkenal dengan ya, seseorang yang dermawan, suka mengundang tetangga untuk makan-makan. Nah, tentu saja ini kan butuh modal, ya, butuh modal. Tapi itu menjadi sesuatu yang sangat, ya, yang sangat memberikan rasa manis kepada perasaan bertetangga, kepada kehidupan bertetangga yang memang ya terkadang sesuatu yang harus sesuatu yang punya nilai yang tinggi juga memang harus ada modalnya lah, modalnya. Ya jangan sampai kita ini kemudian ya, sudah bermodal juga tidak pula ingat teman atau tetangga kita. Sekali lagi, kalau berbagi mungkin ya bisa jadi itu tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa berbagi karena mungkin orang-orang juga sebagiannya lagi kesulitan. Tapi dengan kondisi seperti itu bukan artinya kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Ya. Maka hal-hal yang sederhana seperti tadi, tegur sapa, say hello, tersenyum kepada tetangga, itu juga akan menjadi sebuah ya, pemanis dari hubungan bertetangga. Ya, mudah-mudahan ya, kita bisa menjaga hubungan bertetangga kita karena walau bagaimanapun dalam syariat Islam hubungan baik dengan tetangga itu menjadi ya, sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat bernilai, bahkan itu sebagai tanda keimanan seseorang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.